الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk terus berbekal mempersiapkan sebanyak mungkin apa yang akan kita bawa nantinya menuju perjalanan yang panjang di kehidupan setelah dunia. Memasuki gerbang akhirat adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang, sebagaimana yang telah dibacakan oleh imam kita tadi, bahwa satu harinya kita akan mengira 1000 tahun, ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu harinya di kehidupan akhirat kalian akan menyangka bahwa itu lamanya adalah 1000 tahun. Perjalanan yang begitu panjang yang setiap kita akan menempuh dan melaluinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dengan umur yang singkat, dengan kemuliaan Ramadan dan bekal yang mencukupi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin jamaah yang saya muliakan, pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini saya bawakan dengan judul peranan hati di saat puasa. Peranan hati di saat berpuasa. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang penting untuk kita kelola selama kita berpuasa adalah amalan hati. Amalan hati memiliki peranan yang sangat besar di saat kita menjalani ibadah puasa. Merupakan kekeliruan yang besar apabila di saat kita berpuasa kita tidak berjuang untuk mengelola hati. Oleh karenanya, apabila di saat kita berpuasa yang menjadi acuan kita hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, maka sungguh nilai puasanya pun hanya lapar dan haus. Kalaulah seandainya berpuasa menurut kita yang paling penting adalah tidak makan dan tidak minum, maka ternyata Nabi mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sebatas menahan makan dan minum. Karena apabila tidak makan dan tidak minum menjadi tujuan penting di saat berpuasa, maka tentulah kita menjadi orang yang mendapatkan nilai dari puasa itu. Namun ternyata lapar dan haus tidak menjadikan seseorang mendapatkan kemuliaan dari puasanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara peranan hati yang perlu kita miliki di saat berpuasa, yang pertama adalah bersyukur. Di antara amalan hati yang perlu kita hadirkan ketika kita beramal saleh dan beribadah, yang pertama adalah bersyukur. Sehingga para ulama senantiasa mengingatkan kita dengan anugerah Ramadan yang datang dalam kehidupan ini, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah ibadah syukur.
Dan syukur, ahibati fillah, bahagian daripada amalan hati. Oleh karenanya definisi syukur adalah zuhur atharu ni'matillah ala lisanil abdi thana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Syukur hakikatnya adalah menampakkan nikmat Allah dengan lisan seorang hamba, bagaimana dia mengakui rasa syukurnya dengan lisan, dan juga dia mengakui rasa syukurnya dengan hatinya, bahwa dia mengakui dengan hatinya bahwa nikmat Allah sangat besar, dan syukur dia juga buktikan dengan gerakan anggota tubuhnya. Sehingga bersyukur bukan hanya sebatas amalan dengan anggota tubuhnya, dengan lisannya, akan tetapi di antara rukun yang paling besar daripada syukur adalah mengakui dengan hatinya. Dan ini petunjuk bahwa seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terpenting adalah menghadirkan hatinya dengan pengakuan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepadanya nikmat yang begitu besar. Oleh karenanya ahibati fillah, ketika Allah berbicara tentang Ramadan di dalam Al-Quranul Karim, apa penghujung ayatnya? Ketika Allah berbicara tentang Ramadan di dalam Al-Quran, apa penghujung ayatnya? La'allakum tattaqun, tertipu. Saya berbicara, pertanyaan saya, apa penghujung ayat ketika Allah berbicara tentang Ramadan? Bukan puasa. Kalau puasa, la'allakum tattaqun. Yang saya tanya adalah penghujung ayat ketika Allah bercerita tentang Ramadan. Apa penghujung ayatnya? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan datangnya Ramadan itu karena Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Datangnya Ramadan bukan untuk mempersulit kondisi, bukan ingin menyulitkan kalian, tetapi Allah ingin memudahkan kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Pertanyaannya, apakah dengan berpuasa kita mendapatkan kemudahan atau bahkan kesulitan? Sebagian orang menganggap bahwa puasa ini sulit bekerja, sulit, saya tak bisa beraktivitas banyak karena saya harus menahan makan dan minum dalam waktu yang cukup panjang. Itu berarti dia hanya melihat dari sisi kehidupan dunianya. Kalau dia memperhatikan Ramadan dari sisi akhirat, maka Ramadan yang datang adalah cara Allah memudahkan kita untuk meraih surga dan selamat dari api neraka. Ini cara termudah. Ya, bahkan mungkin ada orang-orang yang kalau tidak datang Ramadan dia tidak berpuasa, tapi dengan datangnya Ramadan akhirnya dia berpuasa. Sehingga beginilah cara Allah untuk memudahkan hambanya masuk ke dalam surga selamat dari api neraka. Oleh karenanya ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, keistimewaan berpuasa satu hari di jalan Allah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Apa keistimewaan puasa? Nabi mengatakan
Man sama yawman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Bagaimana cara Allah menyelamatkan hambanya dari api neraka? Allah punya cara tersendiri. Bagaimana hambanya selamat? Ya, dengan apa? Dengan puasa. Jadi puasa ini, Allah inginkan dari puasa itu kemudahan untuk kita. Selamat dari api neraka. Itulah mengapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan dari kalian kemudahan. Ketika datangnya Ramadan, Allah inginkan dari kalian kemudahan. Kemudahan dari apa? Kemudahan untuk meraih surga, jauh dari api neraka. Nah, tetapi siapa yang memperhatikan puasa sampai ke sisi itu? Sebagian kita menganggap puasa itu berat. Ya? Tetapi tidak melihat apa efeknya di kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita satu hari berpuasa di jalan Allah, Allah jauhkan seorang hamba dari api neraka sejauh 70 tahun. Padahal umur kita mungkin tak sampai 70 tahun. Perjalanan apa yang memakan waktu 70 tahun lamanya? Mungkin tidak ada. Tetapi seperti itulah cara Allah Azza wa Jalla menjauhkan hambanya dari api neraka. Satu hari berpuasa di jalan Allah. Ya, para ulama mengatakan di jalan Allah itu maknanya engkau betul-betul mengikhlaskan hati. Disinilah pentingnya seorang mengelola ibadah dengan hatinya. Oleh karenanya Nabi mengkaitkan berpuasa di jalan Allah. Ada orang yang berpuasa bukan di jalan Allah. Ya, dia berpuasa tujuannya untuk diet. Diet bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau puasanya orang-orang munafik bukan di jalan Allah. Mereka berpuasa untuk menyembunyikan identitas kekufuran mereka. Karena mereka tinggal di lokasi orang-orang mukmin, agar mereka tidak dianggap orang kafir, maka mereka juga berpuasa. Agar mereka tidak dianggap penyusup di tengah kaum mukminin. Menyesuaikan dengan lingkungan, orang berpuasa ikut berpuasa. Oleh karenanya, bedanya antara puasa orang mukmin dengan orang munafik, di mana? Di hatinya. Disinilah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap kita berusaha untuk mengelola ibadah puasa kita dengan amalan hati. Bagaimana hati kita ketika berpuasa? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sadarilah bahwa setiap amalan yang kita persembahkan kepada Allah, kita iringi dengan rasa syukur, maka di saat itulah ibadah berada pada puncak yang sangat mulia. Ibadah tidak akan sampai pada tingkatan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah sampai dia mengiringi ibadahnya dengan rasa syukur. Apapun amal ibadah itu. Puasa, sholat, baca Quran Karim, ya, ibadah apapun, berwudu, ya, antarkan ibadah itu kepada Allah, persembahkan amal itu kepada Allah dengan rasa syukur. Karena amalan yang diiringi dengan rasa syukur berbeda dengan amalan yang tidak dihadiri dengan rasa syukur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah menyebutkan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah seandainya kalian betul-betul beribadah hanya kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah seandainya kalian betul-betul beribadah hanya kepadanya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalian tidak beribadah dengan maksimal sampai kalian di atas ibadah itu kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, bersyukur menjadikan amalan ini bernilai
tinggi di mata Allah berbanding dengan ibadah yang tidak diantarkan dengan rasa syukur. Ya, bagaimana cara dan mengelola agar ibadah bernilai dengan nilai syukur? I'tirafan bil farah, dengan mengakui nikmat itu adalah sebuah kebahagiaan dalam dirinya, sebuah nikmat yang membuatnya senang. I'tirafan bil farah, dia mengakui sesuatu nikmat itu mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Wa mahabbatan lillah, dan itu adalah tanda bahwa dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah cinta kepada hambanya. Oleh karenanya perlu kita hadirkan bahwa Ramadan yang datang ini merupakan cara Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada hambanya. Di saat banyak orang-orang yang tidak berjumpa dengan Ramadan di tahun ini. Demi Allah, banyak orang-orang yang berangan-angan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, akan tetapi Ramadan yang dinantikan oleh mereka bukan lagi menjadi bahagian dari sisa umur mereka. Nah, kenapa? Karena Allah sudah memanggil mereka lebih dahulu, sehingga Ramadan yang mereka impikan tidak lagi menjadi bahagian dari sisa umur mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk kembali bisa berjumpa dengan Ramadan. Bukankah dahulu kita pernah berjanji pada Ramadan sebelumnya, seandainya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, maka kita akan beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bukankah dahulu kita pernah menyesal atas kelalaian, lalu berharap seandainya kesempatan itu kembali Allah berikan, kita akan benar-benar bermaksimal dengan Ramadan yang akan datang. Dan kesempatan itu benar-benar telah berada di hadapan kita saat ini. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan syukur Allah azza wa jalla menjadikan amalan itu memiliki tingkatan yang paling tinggi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah seandainya kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Mengapa kita harus bersyukur dengan datangnya Ramadan? Karena Allah telah berjanji Allah akan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur Allah sebutkan dalam Al-Quran, jumlah mereka sangat sedikit. Orang yang bersyukur jumlah mereka sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Karena kita tidak mengelola nikmat Allah dengan syukur, di saat itulah banyaknya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang menganggap bahwa syukur itu apabila nikmat yang bersifat duniawi. Tetapi mereka tidak menganggap nikmat yang bisa mengantarkan mereka kepada akhirat sebagai nikmat yang pantas untuk disyukuri. Nah, padahal Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan nikmat yang paling besar adalah nikmat yang mengantarkan kalian kepada surga. Itulah nikmat yang paling besar, dan itu nikmat yang paling pantas kita bersyukur di atasnya. Nikmat yang mengantarkan kita kepada surga. Oleh sebab itu, ahibati fillah, hadirkan rasa syukur yang begitu dalam, rasa kebahagiaan dan senang dengan datangnya Ramadan, dan mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan kita menjadi hambanya yang bersyukur dengan mengatakan Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah kepada Allah bantuan agar kita dimudahkan untuk selalu berzikir, mengingatnya dan bersyukur di atas nikmatnya. Dan ini satu hal yang tidak boleh luput dari ibadah puasa kita. Antarkan puasa kita dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan, kalaulah bukan karena taufik dari Allah, niscaya kita tidak akan bisa menjalankan ibadah puasa. Nabi SAW
Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengingatkan para sahabatnya, wallahi, demi Allah, laulallah, kalaulah bukan karena taufik dari Allah, mahtadaina, wala sumna, wala sallaina. Niscaya kami bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk, niscaya kami bukanlah orang yang bisa berpuasa dan mengerjakan salat. Kalaulah bukan karena Allah, kata Nabi SAW, niscaya kami bukanlah orang yang mendapatkan hidayah, niscaya kami bukanlah orang yang bisa berpuasa dan mengerjakan salat. Kita bisa berpuasa karena Allah yang memudahkan jalannya. Demi Allah, kita menyaksikan banyak orang tidak berpuasa. Allah belum mudahkan jalan untuk mereka. Kita dapati di pasar, mereka makan, padahal ternyata mereka orang muslim. Ya, kita melihat banyak kaum muslimin yang tak terpanggil untuk berpuasa. Ya, padahal mereka muslim. Hidayah belum menyapa mereka. Oleh karena Nabi mengingatkan sahabatnya, kalaulah bukan karena Allah, mahtadaina. Kita bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Wala sumna. Niscaya kita bukanlah orang yang bisa berpuasa. Wala sallaina. Niscaya kami bukanlah orang yang bisa mengerjakan salat. Itu Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Oleh sebab itu, ahibati fillah, kita bisa berpuasa, kita bisa salat, itu karena Allah Azza wa Jalla yang memilih kita untuk bisa mudah mengerjakannya. Maka bersyukur di atas nikmat kemudahan ini. Dan apabila kita bersyukur, kita berharap Allah akan kembali membukakan peluang-peluang ibadah lain di kesempatan berikutnya. Karena Allah telah berjanji bagi mereka yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini amalan hati yang pertama yang sangat menunjukkan bagaimana peranan hati di saat kita berpuasa. Nabi SAW mengikat bahwa kemudahan kita berpuasa itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Yang kedua, di antara amalan hati yang penting untuk kita kelola selama berpuasa adalah iman dan rasa harap. Iman dan rasa harap. Ini amalan hati yang perlu kita miliki di saat kita berpuasa. Oleh karenanya Nabi SAW mengkaitkan puasa dengan iman dan rasa harap. Dan itu adalah amalan hati. Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena dorongan iman dan berharap pahala. Itu amalan apa iman? Iman termasuk amalan hati. Ya, definisi iman apa? Al-qawlu bil lisan, ucapan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh, wa i'tiqadun bil janan, dan meyakininya dalam hati. Itu definisi iman. Ya, dan itulah yang membedakan antara pengakuan imannya orang munafik dengan keimanannya orang mukmin yang sesungguhnya. Orang mukmin juga, orang munafik juga mengaku beriman. Tapi mereka beriman hanya dengan lisan mereka saja. Hati mereka menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang munafik mereka mengatakan ketika berjumpa dengan orang mukmin, kami juga beriman sebagaimana kalian. Tetapi ketika mereka membelakangi orang mukmin, mereka memperolok-olok orang mukmin di hadapan orang kufar dan mereka mengatakan, tadi kami hanya mengatakan itu sebagai bahan olok-olokan saja di hadapan mereka. Ingin mengelabui orang mukmin, mereka mengatakan saya beriman. Di belakang orang mukmin, mereka membenci orang mukmin. Hati mereka menyembunyikan kebencian, hati mereka menyembunyikan kekufuran, tapi lisan mereka menampakkan bahwa mereka adalah orang yang beriman. Oleh sebab itu, imannya orang munafik hanya di lisan. Tetapi imannya orang yang beriman, antara ucapan mereka, itulah isi hati mereka.
Oleh karenanya definisi iman adalah ucapan dengan lisan dan melakukan dengan gerakan anggota tubuh dan meyakininya dalam hati. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan, ada gerakan. Wal haya syu'batu minal iman. Dan rasa malu adalah bahagian dari cabang keimanan. Rasa itu amalan hati. Oleh karenanya Nabi SAW mengikat barang siapa yang berpuasa karena dorongan iman. Berarti ada andil peranan hati di sana. Karena iman bahagian daripada amalan hati. Pertanyaannya ahibati fillah, seperti apa kita dituntut berpuasa dengan dorongan iman? Bagaimana cara mengolahnya? Apa maksudnya berpuasa karena dorongan iman? Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, dikatakan seseorang berpuasa karena iman ada 3 hal. Yang pertama, dia mengimani kewajiban puasa. Dari sisi hukum, dia mengimaninya bahwa itu adalah perkara yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Allah memanggil orang yang beriman, bukan orang munafik. Allah memanggil orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Karena orang-orang yang berimanlah yang meyakini bahwa itu hukumnya adalah wajib. Orang munafik tidak menganggap itu sebuah kewajiban. Orang mukmin meyakini ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian orang yang beriman berpuasa bagaimana umat terdahulu diwajibkan bagi kalian berpuasa. Nah, yang pertama adalah mengimani dari sisi hukum bahwa itu adalah perkara yang wajib. Yang kedua, dia mengimani bahwa ibadah yang mereka lakukan dari puasa itu ada balasannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pahalanya. Ada yang disiapkan oleh Allah balasannya. Yang ketiga, dia mengimani bagi mereka yang tidak berpuasa ada ancamannya. Ya, kalau dia menjalankan 3 hal ini, dalam hatinya dia mengakui 3 hal ini, maka dikatakan dia telah berpuasa dengan dorongan iman. Ya. Kemudian Nabi juga mengikat imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena berharap pahala, ihtisaban artinya berharap pahala. Apa dia? Ikhlas. Ya. Kalau itu puasa dia kelola dengan hatinya, dia berjuang mengikhlaskannya hanya karena Allah, maka nilai puasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Karena tidak semua orang yang berpuasa meraih ampunan Allah. Tidak semua orang yang berjumpa dengan Ramadan mendapatkan ampunan Allah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, celaka seorang hamba yang dipertemukan dengan Ramadan, keluar dari Ramadan, tak berhasil dia meraih ampunan Allah. Kenapa? Karena nilai puasanya hanya lapar dan haus. Bagaimana caranya mengolah agar puasa bernilai pengampunan dari Allah? Ramadan yang datang bisa kita dapatkan pengampunan dari Allah. Kelola dengan amalan hati Anda. Anda harus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang untuk ikhlas. Semata-mata saya berpuasa ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Karena saya ingin dijauhkan dari api neraka. Karena saya ingin surganya. Saya ingin masuk dari pintu Rayyan. Saya ingin ini, ingin itu. Harapkan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi tidak mengatakan barang siapa yang berpuasa. Tetapi Nabi mengikat barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala. Menunjukkan bahwa penting kita mengelola hati agar puasa kita nilainya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Nabi sebutkan di saat berpuasa, di saat sholat malam, di saat Lailatul Qadar.
Nabi sebutkan semuanya dengan ikatan itu. Barang siapa yang berpuasa karena imanan wahtisaban, dan berharap pahala. Barang siapa yang mendirikan malam, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Dan Nabi juga mengingatkan man qama lailatul qadri iman wahtisaba. Menunjukkan betapa pentingnya kita mengolah hati, melibatkan amalan hati di saat kita berpuasa, di saat kita mengerjakan sholat malam, di saat kita berada di malam-malam yang kita harapkan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau itu yang kita lakukan, Nabi mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Baik. Yang ketiga, di antara amalan hati, dan itu merupakan tuntutan ketika seorang sedang berpuasa, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, perintah untuk meninggalkan kedustaan dan berjuang untuk selalu menjadi orang yang jujur. Dan jujur adalah bahagian dari amalan hati. Karena jujur adalah mengucapkan sesuai dengan isi hatinya. Orang yang mengucapkan tidak sesuai dengan isi hatinya, tandanya apa? Berdusta. Orang yang mengucapkan sesuatu, perbuatannya tidak sesuai dengan isi hatinya, tanda bahwa dia sedang berdusta, berbohong. Ya. Tetapi tuntutan orang yang berpuasa, dia harus jujur selama menjalankan ibadah puasa. Mana dalilnya? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Mana dalil yang menunjukkan bahwa tuntutan berpuasa adalah jujur, jauh dari kedustaan. Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasa orang seperti itu. Falaysa lillahi hajah. Allah tak butuh dengan makan minum yang ditinggalkan oleh hambanya ketika berpuasa. Artinya Allah tak butuh dengan puasa dengan model seperti itu. Yang tidak meninggalkan kedustaan secara lisan atau dengan perbuatannya, kedustaan itu, maka Allah tak butuh dengan model puasa seperti itu, kata Nabi SAW. Ya, dan kita tahu bahwa kedustaan adalah mengucapkan sesuatu namun tidak sesuai dengan isi hatinya. Berarti dia harus mengolah hatinya, bagaimana ucapannya tidak berseberangan dengan isi hatinya. Makanya Ramadan ini adalah momen kita untuk menjadi orang yang jujur. Bukan menjadi orang yang berdusta. Dan orang yang jujur adalah bagaimana dia mengolah hatinya agar semua yang dia ucapkan, semua yang dia perbuat tak berseberangan dengan isi hatinya. Karena kalau kita berdusta, tidak ada manfaatnya puasa itu. Ya, tidak ada manfaatnya. Benar kata orang kalau puasa tak boleh bohong. Itu benar. Nabi yang mengatakan demikian. Dalam hadis Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan secara lisan atau perbuatan, maka Allah tak butuh dengan puasa yang dan model seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa pentingnya seorang mengolah hatinya, karena hati memiliki peran yang sangat besar di saat seorang itu berpuasa. Ada orang puasa tapi dustanya tetap jalan. Baik dusta dengan lisannya atau dusta dengan perbuatannya. Dusta dengan lisan sesuatu yang maklum. Dusta dengan perbuatan seperti memainkan timbangan. Ada orang beli, dia mainkan timbangannya. Atau karyawan. Ini sering terjadi. Karyawan memanipulasi laporan. Nota. Beli barang 900 juta ditulis 1 miliar. Itu dusta dengan perbuatan. Ini sering terjadi. Ya. Dibuat notanya 1 miliar. Padahal pembelian barang cuma 700 juta. Biar selisih marginnya masuk ke kantong dia. Ini banyak dan sering terjadi praktek seperti ini. Kalau dia berpuasa seperti itu, tetap berjalan juga. Kedustaan dengan perbuatannya, dia memanipulasi data. Ya, maka tidak ada artinya dia puasa.
Allah tak butuh dengan puasa yang seperti itu, kata Nabi SAW. Makanya Nabi menyebutkan bahwa dusta itu ada dua. Dusta secara lisan dan dusta dengan perbuatan. Dia tidak berbicara apapun, tapi tangannya bergerak. Dia mainkan timbangannya, dia curang, dia menipu, ya, memanipulasi data, buat laporan tak sesuai dengan kenyataan, fakta di lapangan. Ini terjadi. Kalau dia masih seperti itu, maka Ramadan tidak berarti dalam kehidupan dia. Ramadan tak bisa merubah karakter yang buruk dia. Nah, oleh karenanya jadikan Ramadan ini sebagai kurikulum yang bisa merubah karakter kita yang buruk menjadi lebih baik. Bagaimana kedustaan itu kita tinggalkan menjadi orang yang jujur, yang terakhir. Di antara amalan hati yang penting untuk kita kelola di saat kita berpuasa, dan itu Nabi sampaikan, adalah berlapang dada, bersabar, mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam dan permusuhan, menahan emosi dan amarah. Nah, ini semua amalan hati. Nabi SAW mengatakan puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga puasa harus menahan amarah. Nabi mengatakan, apabila ada orang datang mencaci, mencelamu, katakan saya sedang berpuasa. Lihat pengendalian diri yang menjadi tuntutan bagi seorang yang sedang berpuasa. Jangan terpancing emosi, jangan terpancing amarahnya. Ya, bagaimana dia menjadi orang yang bersabar, berlapang dada, mudah memaafkan, tidak dendam. Ya, ini menjadi tuntutan seorang ketika berpuasa. Itu Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Kalau ada orang mencacimu, kata Nabi, fa in sabaka ahadun au jahila 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im. Kalau ada orang mencelamu, mencacimu, katakan saya sedang berpuasa. Itu Nabi sampaikan, dan itu bukan riya. Itu bukan riya. Karena Nabi mengajarkan itu. Ya. Oleh sebab itu, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, ketika seorang berpuasa, dituntut dia untuk meredam amarah, berjuang untuk menjadi orang yang tidak emosi. Jangan diladeni. Orang yang mencela, mencaci, jangan diladeni. Kita harus pandai mengontrol emosi di saat berpuasa. Itu Nabi yang menyampaikan kepada para sahabatnya. Dan itu adalah usaha kita untuk meraih ampunan dari Allah. Ya, karena permusuhan itu bisa menghalangi seorang dari mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita masih membenci saudara kita, atau kita memiliki satu permusuhan dalam diri kita yang kita simpan, itu menjadi sebab Allah tidak memberikan ampunan kepada dia. Taib. Mana dalilnya? Hadits riwayat Imam Muslim. Nabi SAW ketika menceritakan tentang terbukanya pintu surga. Ketika Nabi SAW menerangkan efek dari terbukanya pintu surga. Ramadan ini Nabi katakan, apabila datang Ramadan, maka pintu surga akan dibuka. Selama berapa hari? Sebulan penuh. Allahu Akbar. Taib, efeknya apa? Dibuka pintu surga itu. Toh kita juga belum masuk. Di luar Ramadan, pintu surga dibuka hari apa? Senin, Kamis. Ahsanallahu ilaikum. Ya, di luar Ramadan, pintu surga dibuka 2 kali dalam sepekan. Setiap Senin dan Kamis. Tapi Ramadan full 1 bulan. Taib, pertanyaannya, apa efek pintu surga yang dibuka oleh Allah itu? Apa dampaknya? Apa pengaruhnya apa? Ternyata itulah momen Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada hambanya dalam bentuk pengampunan. Pengampunan yang akan terjadi kalau pintu surga itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dengarkan hadisnya. Dan dengan hadis itu kita menutup majelis kita, ahibati fillah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis. Dibuka pintu surga setiap Senin dan Kamis. Di setiap hari Senin dan Kamis, itu menjadi hari yang paling istimewa. Karena Allah buka pintu surga. Setiap pekan, Senin dan Kamis Allah buka pintu surga. Tapi Ramadan 1 bulan. Subhanallah, dibuka terus.
non-stop. Taib. Nabi mengatakan, fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a. Apa yang akan terjadi? Akan diampuni seluruh hambanya yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Itu efeknya. Allah akan memberikan bonus ampunan kepada orang yang tidak mempersekutukannya. Itu bonus tanpa dia minta pengampunan, Allah berikan. Setiap Senin dan Kamis Allah berikan pengampunan untuk mereka yang mentauhidkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah. Maka disitulah mengapa kita harus berjuang untuk memurnikan tauhid dalam diri kita. Tidak berbuat syirik. Jangan sampai ada kesyirikan yang kita lakukan, karena itu menghalangi seseorang mendapatkan ampunan Allah. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi. Akan Allah ampunkan bagi mereka hambanya yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, kecuali seseorang. Ya, ini juga menjadi penghalang, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Kata Nabi, illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali seseorang, dia sudah bertauhid, tetapi dia masih terhalangi mendapatkan ampunan Allah. Siapa dia? Yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Dia masih menyimpan dendam dengan saudaranya. Bainahu wa baina akhi syahna. Antara dia dengan saudaranya ada permusuhan yang masih tersimpan. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua orang ini dari ampunan. Tunda pengampunan dari dua orang ini, dan Allah mengatakan 3 kali kepada malaikatnya, tangguhkan untuk dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda pengampunan dari dua orang ini sampai keduanya berdamai. Jangan berikan pengampunan untuk dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hatta yastaliha. Andiru hadini hatta yastaliha. Andiru hadini hatta yastaliha. Jadi Ramadan adalah bulan suci. Sucikan hati. Ya. Karena hati yang bersih inilah yang menjadi kelayakan seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka di bulan Ramadan ini sangat penting pengendalian diri, jangan mudah emosi, jangan terpancing amarahnya. Apabila ada orang mencacimu, katakan saya sedang berpuasa. Jangan diladeni. Nah, menunjukkan bahwa sabar termasuk amalan hati yang penting untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa seorang, dan dengan itulah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.